Seperti biasa, kita akan membedah seluruh alur cerita dari film Charlie and the Chocolate Factory. Sebelum lanjut, alangkah baiknya mari kita like dan subscribe channel ini ya guys. Oh iya, tidak lupa kita ingatkan karena film ini adalah spoiler. Bila kalian tidak ingin kena spoiler dari film ini, mending langsung skip aja. Kali ini kita akan membahas tentang film Charlie and the Chocolate Factory. Charlie and the Chocolate Factory adalah film fantasi musikal pada tahun 2005 yang disutradarai oleh Tim Burton dan ditulis oleh John August. Berdasarkan novel dari Inggris pada tahun 1964 dengan nama yang sama karya Roald Dahl. Film Charlie and the Chocolate Factory dibintangi oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka dan Freddie Highmore sebagai Charlie Bucket. Charlie and the Chocolate Factory ini adalah film yang bercerita tentang kisah kehidupan Charlie Bucket dari keluarga yang sederhana yang pada akhir cerita mewarisi pabrik coklat besar dan ternama dunia milik Willy Wonka. Oke, kita lanjut ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan ribuan coklat yang sedang diproduksi dan sedang dikemas. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang memasukkan kertas. Kertas itu bertulisan Golden Ticket. Mesin pengemas pun terus berjalan sampai pada titik tertentu kita diperlihatkan pengemas coklat dengan brand Wonka. Coklat Wonka siap diedarkan ke berbagai negara. Ini adalah kisah dari seorang anak kecil. Anak kecil itu bernama Charlie Bucket. Diperlihatkan, Charlie adalah orang yang kurang berada atau bisa kita sebut orang miskin. Pagi pun berganti malam. Terlihat Charlie sedang belajar. Ayah Charlie pun pulang dari kerjanya dan membawakan sesuatu. Ternyata yang dibawa ayah Charlie adalah tutup pasta gigi yang berbentuk aneh atau gagal produk. Diperlihatkan juga ayah Charlie adalah seorang pekerja di salah satu pabrik pasta gigi. Charlie sangat bahagia karena mendapat apa yang dia butuhkan selama ini. Ternyata, tutup pasta gigi tersebut mirip dengan wajah Willy Wonka, pemilik pabrik Wonka yang sangat terkenal, dan Charlie bisa menyempurnakan miniaturnya. Kemudian kakak Charlie memanggilnya dan menceritakan pengalaman serta sejarah dari coklat Willy Wonka. Di awal sejarahnya, coklat Willy Wonka memulai berjualan di toko kecil. Toko tersebut terlihat ramai pengunjung. Dan sampai akhirnya, kakak tersebut memberitahukan Willy Wonka karena sudah kehabisan stok coklat. Willy pun memberikan kakak sepotong coklat di dalam mulutnya. Ajaibnya, coklat tersebut berubah jadi burung kecil yang sangat lucu. Cerita berlanjut lagi ke Willy Wonka. Akhirnya membangun pabrik coklat terbesar di seluruh dunia. Semua orang bahagia. Cerita pun terus berlanjut. Kakak dari Charlie memberitahukan bahwa Willy Wonka pernah membuatkan pangeran India istana yang terbuat dari coklat. Istana megah yang semuanya bahannya adalah coklat. Willy Wonka pun memberitahukan kepada pangeran agar segera memakan istana coklatnya karena akan segera meleleh. Tapi pangeran menolaknya. Waktu pun terus berjalan. Saat cuaca berubah menjadi panas, akhirnya semua istana coklat yang dibanggakan oleh pangeran tersebut meleleh dan menimpa pangeran. Pangeran pun kemudian mengirim pesan kepada Wonka. Tapi sekarang Wonka sedang mengalami masalah. Semua pesaing Willy Wonka mengirimkan mata-mata dan mencuri resep coklatnya. Pencurian resep itu semakin parah hingga semua produsen coklat bisa membuat coklat yang sama dengan Willy Wonka. Dan Wonka pun bersedih. Dia memberikan semua pekerjanya dan mengumumkan bahwa dirinya akan menutup pabrik coklatnya. Selang waktu yang sangat lama, akhirnya pabrik coklatnya kembali beroperasi. Charlie menanyakan apakah kakaknya akan kembali bekerja di pabrik coklat Willy Wonka lagi. Dan kakaknya berkata, tidak seorang pun yang bekerja di sana, karena memang tidak terlihat adanya pekerja yang keluar masuk pabrik tersebut. Tapi menurut Charlie ada yang mengoperasikan mesinnya, karena selalu terdengar suara mesin. Tapi ibunya berkata bahwa tidak ada yang tahu mengenai hal tersebut, dan masih menjadi sebuah misteri. Berlanjut keesokan harinya, pabrik Willy Wonka mengumumkan kepada para warga melalui poster bahwa dirinya memutuskan dan mengizinkan 5 anak untuk mengunjungi pabriknya tahun ini. Ditambah, salah satu seorang dari kelima anak tersebut akan diberikan hadiah khusus. Syarat untuk memasuki pabrik Willy Wonka adalah menemukan sebuah tiket emas atau golden ticket yang sudah disembunyikan di bawah coklat Willy Wonka. Anak-anak pun sangat antusias akan hal tersebut. Mereka saling berebut
untuk membeli coklat Willy Wonka dan berharap akan menemukan sebuah tiket emas. Sama halnya dengan Charlie, dia sangat ingin mengunjungi pabrik tersebut. Tapi apakah mungkin? Kesempatannya sangat kecil karena dia hanya bisa membuka satu bungkus coklat dalam setahun. Singkat cerita, akhirnya ada 5 anak yang telah menemukan tiket emas dalam bungkus coklat tersebut. Anak pertama bernama August. Dia berasal dari Jerman, bertubuh besar. Anak kedua bernama Verukasal. Tiket ketiga ditemukan oleh anak bernama Violet dari Atlanta, Georgia. Tiket yang keempat ditemukan oleh anak bernama Mctoivi dari Colorado. Untuk tiket kelima belum ada yang menemukannya. Pagi itu kakak Charlie menyuruh Charlie untuk membelikan coklat batangan Wonka. Akhirnya Charlie pun bergegas membeli coklat tersebut. Mereka berdua membuka coklatnya bersama-sama, tapi hasilnya mereka tidak menemukan tiket emas tersebut. Saat Charlie sedang berjalan, dia menemukan uang, dan langsung saja uang tersebut digunakan untuk membeli satu badang coklat Willy Wonka. Akhirnya Charlie dapat menemukan tiket emas terakhir. Betapa senangnya dirinya saat mendapatkan tiket emas, dan dia segera pulang untuk memberikan kabar tersebut kepada keluarganya. Kelima anak dan didampingi wali mereka memasuki pabrik Willy Wonka. Willy Wonka mulai memperkenalkan dirinya dan mulai mengajak mereka berkeliling pabrik. Tibalah mereka di tempat pertama, dengan pemandangan bukit coklat yang dipenuhi rumput-rumput dan sungai coklat. Willy Wonka mempersilahkan mereka untuk mencicipi semuanya, karena yang ada di tempat tersebut semuanya bisa dimakan. Dan ya, mereka segera berlari dan mulai mencicipi semua yang ada di sana. Saat mereka sedang berkeliling untuk mencicipinya, mereka melihat pekerja yang selama ini membantu Willy Wonka. Mereka adalah suku Ompa-Lompa dari Lompaland. Saat Willy Wonka menceritakan bagaimana dirinya bertemu suku Ompa-Lompa, ada salah satu anak yaitu Tang bertubuh kempal bernama Agustus berusaha meraih coklat di sungai dengan meraihnya menggunakan tangan. Willy Wonka sudah memperingatkan bahwa coklatnya tidak boleh tersentuh tangan secara langsung. Dan naas, si anak kempal tersebut justru terjebur ke dalam sungai coklat. Dan akhirnya, August tersedot ke dalam pipa coklat karena terlalu rakus dan serakah. Dan sekarang tinggal tersisa 4 anak. Mereka kembali berkeliling saat Charlie menanyakan masa kecil Willy Wonka. Dirinya tiba-tiba merasa sedih. Ingatannya kembali pada saat acara Halloween di mana ada tradisi anak-anak berkeliling untuk meminta permen ke setiap tetangga. Ya, salah satunya adalah Willy Wonka. Dia sangat menyukai gulali dan permen. Willy Wonka merupakan anak dari dokter gigi. Ayahnya sangat melarang Willy Wonka memakan permen, dan permen yang didapatkannya dari acara Halloween pun semuanya dibakar oleh ayah Willy Wonka. Willy Wonka mulai menjelaskan kembali tempat yang mereka datangi. Mereka tiba di ruang penciptaan Willy Wonka. Willy Wonka mempersilahkan mereka untuk bersenang-senang, tapi tidak boleh untuk menyentuh apapun yang ada di sana. Bermacam-macam jenis permen yang diciptakan di sana. Salah satunya adalah gummy atau permen karet. Anak berbaju biru si Violet tentunya sangat tertarik mengingat dirinya adalah seorang pecinta dan suka mengunyah permen karet. Willy Wonka menjelaskan bahwa permen karetnya adalah yang luar biasa karena diciptakan dengan penggabungan 3 jenis makanan. Dan kemudian gadis kecil berbaju violet tertarik untuk mencobanya. Willy Wonka memperingatkannya untuk tidak memakannya karena masih ada yang perlu diperbaiki dalam permen karetnya. Tapi si anak kecil berbaju violet itu dengan sombongnya menjawab bahwa dirinya adalah penyandang rekor dunia mengunyah permen karet dan dirinya tidak takut untuk memakannya. Ternyata saat mengunyah ada masalah pada bagian rasa blueberry dan es krim. Hidungnya menjadi berwarna biru. Kemudian tubuhnya pun mulai membesar dan membuat layaknya blueberry. Karena sifat sombongnya akhirnya dia menjadi blueberry dan Willy Wonka menyuruh ompa-ompa membawa gadis kecil yang berubah menjadi blueberry itu tadi ke ruang jus. Sekarang tinggal 3 anak dan mereka melanjutkan untuk berkeliling kembali. Willy Wonka kembali teringat masa lalunya saat memakan permen karet pertamanya. Dia memakan permen karet pertamanya dari permen yang tersisa dari permen yang dibakar oleh ayahnya sendiri. Oke, kita kembali ke mereka.
Mereka tiba di tempat penyortiran kacang. Willy Wonka menggunakan banyak tupai untuk menyortir kacang. Tiba-tiba anak kecil berbaju putih Veruca Salt menginginkan salah satu dari tupai tersebut untuk dijadikan peliharaan. Ayahnya berjanji akan membelikannya tupai, tapi si Veruca Salt justru menginginkan tupai Willy Wonka. Ayahnya menyetujui keinginan anaknya dan menanyakan berapa harga tupainya kepada Willy Wonka. Tapi Willy Wonka tidak akan pernah menjual dan Veruca tidak boleh memiliki tupai tersebut. Si Veruca tadi tetap keras kepala untuk memiliki tupainya dan mengancam ayahnya jika ayahnya tidak mau mengembalikannya, maka dirinya yang akan turun untuk mengambilnya sendiri. Akhirnya Veruca turun dan saat dirinya akan menyentuh salah satu tupai, tupai tersebut melompat dan membuat tupai lain ikut melompat dan menyerang Veruca. Tupai-tupai tersebut membawanya ke tempat pembuangan kacang yang berkualitas jelek, yang salurannya menuju ke tempat sampah, dan ya, itu karena sifat keras kepalanya. Kini tinggal 2 anak. Mereka kembali melanjutkan keliling pabrik. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Willy Wonka teringat masa kecilnya kembali. Willy Wonka kecil pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke Swiss, tempat terbesar coklat dan permen diproduksi. Mereka tiba di ruangan pengujian untuk penemuan terbaru Willy Wonka. Ia menjelaskan bahwa dirinya bisa mengirimkan coklat dari satu ruangan ke ruangan lain. Tapi anak kecil yang bernama Mike Twist tidak percaya akan hal itu. Dan karena sifat sok pintarnya, akhirnya dia masuk ke dalam ruangan, memindahkan coklat tadi, dan yang terjadi, dia berpindah ke suatu tempat. Mistwi akhirnya bisa dikeluarkan dari televisi, tapi keadaannya sangat mengecil, sehingga Willy Wonka menyuruh omba-lomba untuk membawanya ke ruang penarik permen. Ya, semua itu didapat karena sikap Mistwi yang sok pintar. Tur pun berlanjut. Sekarang tinggal 1 anak, dia adalah Charlie. Karena Charlie merupakan anak satu-satunya yang tersisa, maka Willy Wonka mengucapkan selamat bahwa dirinya lah yang menjadi pemenangnya. Tur masih berlanjut. Mereka bertiga menaiki lift kaca dan mendarat di rumah Charlie. Charlie segera berlari menghampiri orang tuanya dan memperkenalkan Willy Wonka. Dia menyamakan bahwa Charlie menjadi pemenangnya. Dan yang membuat mereka semua terkejut adalah Willy Wonka akan memberikan pabriknya kepada Charlie. Di tempat lain, Charlie sedang menyemir sepatu seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah Willy Wonka. Willy Wonka menanyakan kepada Charlie hal apa yang membuat dirinya merasa lebih baik ketika sedih. Dan Charlie menjawab hal itu adalah keluarga. Akhirnya Willy Wonka mau untuk bertemu ayah dan ditemani Charlie. Tibalah mereka ke rumah ayah Willy Wonka. Willy Wonka berpura-pura memeriksakan giginya. Ayahnya yang seorang dokter gigi tersebut mulai memeriksa gigi Willy Wonka dan betapa terkejutnya dia dengan keadaan gigi Willy Wonka yang sempurna. Dan hal itu mengingatkan kepada anaknya terdahulu. Ayahnya pun akhirnya mengenali Willy Wonka dan mereka berbaikan kembali. Pada hari itu Willy Wonka menawarkan penawarannya kembali kepada Charlie untuk tinggal di Coklat Factory. Tapi kali ini Willy Wonka mengizinkan Charlie untuk mengajak keluarganya. Akhirnya semua anggota keluarga tinggal di Coklat Factory dan film pun selesai.